Oke, sekarang saya akan seperti yang kemarin saya janjikan ya, kita akan belajar yang advance. Jadi, sini kita akan bahas tentang yang complete search, brute force, backtracking. Tapi sebelumnya saya pengen pastikan dulu kalian sudah mengerjakan tugasnya dan juga udah tahu mengenai fungsi rekursif dan latihan-latihannya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uh, ya ini ada itu ya, kelinci. Jadi soal-soalnya kan biasanya lucu-lucu kayak gini nih. Katanya ada sepasang kelinci yang baru lahir, katanya one female and one male. Jadi mereka ada di itu di lapangan kan. Terus mereka apa namanya, menikah atau apa ya, jadi istilahnya mereka memiliki keturunan. Pada umur 1 tahun baru dia akan bisa apa namanya, punya anak gitu ya, karena dia harus besar dulu, baru habis itu dia akan menghasilkan satu pasang lagi ya, jadi dua. Tapi dia punya constraint nggak pernah mati gitu ya. Terus satu pair, dan istilahnya satu itu tetap aja male dan female setiap bulannya kayak gitu nah sekarang pertanyaannya adalah how many pairs there will be in 1 year. Nah kalau misalnya kita lihat soalnya nih kayaknya apa hubungannya sama rekursif gitu ya kan, kelinci gitu lagi. Nah habis itu kita coba lihat dari analisa kasusnya dulu. Jadi kalau misalnya kita dikasih soal problem seperti ini, nah yang perlu dilakukan adalah membuatnya secara manual dulu, hitung pakai tangan. Nanti patternnya itu akan nemu dari countingnya, dari numbernya, karena kita akan lebih gampang melihat sesuatu kasus dari numbernya ya. Nanti di sini ini kan ada ini satu pasang ya kan, ini bulan pertama, habis itu di akhir bulan pertama dia gede ya kan, habis itu dia menghasilkan apa nih, ini yang kecil ya kan, ini menghasilkan ini, tapi dia sendiri kan harus dihitung jadi dua. Nah ini yang kecil ini jadi besar, nah habis itu mereka menghasilkan pair lagi gitu kan. Ini udah besar tapi dia belum bisa menghasilkan pair, ini juga dia menghasilkan satu lagi gitu. Jadi seperti ini berapa, 1 2 3 gitu ya. Nah dari sini kita lihat satu berapa, 2, ini berapa, 3 ya. Baru nanti yang ini, yang si kecil ini jadi besar dulu, yang ini dua gitu kan. Nah kalau misalnya dilihat, ini adalah tabelnya. Nah bulan pertama tadi apa, 1 ya kan, bulan kedua 1, 3, 2, ini begitu seterusnya. Kalau misalnya kalian hitung sendiri nanti kelihatan patternnya. Nah 2 ini berasal dari yang ini kan, karena ini ada hubungannya gitu, karena yang ini jadi besar terus menghasilkan ini, yang ini juga berhubungan ke step yang sebelumnya karena dia izin dibesar dulu baru. Nah kalau kalian lihat ini ada hubungannya juga gitu, dari satu kedua ya kan. Jadi satu pair besar dulu ya kan, baru habis itu nanti dia dihitung ada anaknya satu jadi dua, habis itu dari sini ini 2 tambah 1 kan, berarti kan 3 gitu kan, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8 gitu seterusnya. Nah kalau kalian lihat ini sebenarnya kan udah pasti udah familiar dengan ini kan ya, ini Fibonacci ya. Tapi dengan seperti ini kalian bisa melakukan analisis kasus seperti yang dilakukan ini gitu. Nanti setiap kita kan nggak bakalan dikasih tahu definisi rekursifnya, tapi kita akan harus mendapatkannya itu dari soalnya dulu gitu. Nah sekarang setelah soalnya dibahas, kita kalau misalnya udah dapat definisi rekursifnya, ini kan tinggal langsung ngoding doang kan ya kan, langsung di coding aja ini. Nah, contohnya Fibonacci. Nah sekarang kita coba di sini ya kan. Nah ini kita coba copy, kita bikin ini rabbit aja deh ya kan. Nah sekarang kita pengen coba apa nih, Fibonacci-nya ya, atau rabbitnya biar agak seru sedikit, nggak boring. Nah ini kalau misalnya dia tadi apa, Fibonacci 0 sama dengan 0, ya udah just doing that, easy kan.
Nah ini return 0 ya. Oke. Ini return 1. Nah ini setelahnya berarti kita return yang sebelumnya kan, rabbit n kurang 1 ditambah rabbit n kurang 2. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat, kita bisa bandingkan hasil ini dengan yang tabel tadi. Kita cek kebenarannya. Misalnya kita bikin di sini tadi yang 9, apakah dia 34? Ini kita coba CC ini plus soalnya rabbit. Ini langsung aja kita dot out ya. Wait, something's wrong. Rabbit ya 0 1. Oke. Dia di sini Fibonacci 2, rabbit n kurang 2 ya, n kurang 1, Fibonacci 0 1. Loh, coba ya, ada ini rekursif 3. This rekursif 3 kan, kita harus balik dulu, clear 3. Nah ini yang tadi baru kelihatan agak aneh sih, combo g++ rabbit ini dot out ya. Nah 34 tadi udah kelihatan, ini 34 ini aneh ya, tapi dia nggak ada kelihatan di sini ya. Tapi oke lah, ini udah jalan ya. Tapi kalau misalnya kita bikin dia agak lebih tinggi sedikit, nanti dia makin lama tuh. Nah kita tambahin 50 ya. Karena apa? Nah ini nggak selesai karena ada pengulangan ya kan. Kalau misalnya kita lihat Fibonacci 5 akan menghasilkan pemanggilan terhadap Fibonacci 3 dan 34 12 01. Ini juga melakukan yang sama, ini berulang, ini tri yang ini berulang ya kan. Nah ini nih. Nah itu gimana? Nah berarti kita harus caching. Ini belum selesai juga. Nah oke. Kalau di caching berarti kita harus punya array kan, memo, kita bikin namanya biasanya memo ya kan, memo dengan gede, let's say misalnya kita bikin 50 lah ya kan, 1 biar agak gede dikit. Baru ini kan berarti kan bisa kita caching kan. Nah kalau misalnya ini kan tinggal bisa di caching. Oh nanti n kurang 1 kita cache dulu apakah dia udah ada di memo, kalau enggak kita bakalan return itunya ya kan. Nah ini nanti kalian coba sendiri gimana cara nge-cache nya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Present. Nah di sini kita ada yang lain lagi nih. Ini rekursif juga ya, sudah pastilah. And stairs. Jadi ada 1 2 3 4 ya. Dia bisa naik 1 atau 2 ya kan. Berarti ini 1 kalau dia milih 1, kalau misalnya 2 oke, 1 lagi, atau 1 dulu baru 2 gitu. Nah dia suruh menghitung ya kan, menghitung berapa banyak kemungkinan kita bisa sampai ke tangga yang paling atas ya kan. Nah di sini
Kalau staircase ini kita tinggal coba-coba yang kayak tadi. N1 berapa? 1 kan. N2 1 langsung 2. Ini 3 dan seterusnya. Nah, ini gimana cara hitungnya? Ya kan? Di sini ini agak mirip dengan yang ini. Tapi dia base case-nya itu adalah 1 kan. Ya, ini dia. F0 1, F1 1 gitu kan. Jadi definisinya sama kayak yang tadi. Nah, itu gimana caranya? Bisa kita coba ntar, sorry. Nah, waduh, bingung. Jadi ini bisa di coding seperti biasa, seperti ini. Nah, ini kita ganti namanya jadi ini coba ganti namanya jadi staircase ya, staircase. Ini ganti aja namanya ya, kita coba ubah rename aja staircase. Tadi kalau 1 dia akan ketemu dengan bentar, ini tadi nggak bisa ya. Staircase definition personal penambah titik masih 1 staircase. Dikit kok. Nah, di sini staircase-nya kalau misalnya n-nya 1 berarti dia 1. Ini juga 1. Nah, ini definisinya sama seperti yang tadi, gitu kan? Ya, kelihatan di sini kan? Coba-coba tuh 1 1 2 1 2 1 1 1 3. Oke. Nah, di sini kita tinggal lakukan code seperti itu. Ya. Ini di sini berarti kasusnya sama juga seperti tadi, dia akan lama kan. Ini rabbit tadi, sekarang kita di staircase. Kita coba dulu dengan angka yang kecil, misalnya 4 tadi kan. Nah, 5 kan. Nah, 5 ya, bener ya. Nah, kalian coba untuk yang lebih tinggi nanti. Ini pasti sama aja lama karena dia akan melakukan pemanggilan berulang, ya kan. Nah, habis itu kita coba variasinya yang lain. Nah, di sini kita tadi bilang ini hardcode 1 2 ya. Kalau misalnya kita bisa bikin itu lebih dynamic, misalnya 1 3 5 ini number of step-nya. Ya kan? 1 3 or 5 step at a time. Gimana gitu kan. Nah, itu tinggal melakukan perubahan di sini kan. Jadi istilahnya kalau misalnya ini tinggal tambah ya kan. Tapi yang kuncinya adalah ininya kan. Ini kan 1 step, ini 2 step. Kalau misalnya kita mau bikin ini number of steps-nya, ya kita bikin 3 ya. Berarti 1 3 5 ya. Di sininya 1 3 5 kan ya. Nah, di sini 1 3 5 berarti ini udah bener base case-nya. Kita harus melakukan ini kan penjumlahan, berarti kita harus bikin sum dengan 0 dulu, baru for ini integer count-nya ada. Ini karena stepnya 3, ini nanti bisa dicari atau di define di atas atau pakai size of. Baru ini kita lakukan seperti ini, return-nya sum kan. Nah, ini akan jadi sedikit berbeda karena kita harus menjumlahkan sum-nya dengan jumlah step-nya. Di sini kan kita tinggal looping ya. Staircase-nya ini nanti direkursif ke bawah, baru nanti direkurs lagi. Nah, di sini n-nya adalah steps kurang i-nya. Ya kan? Jadi dia nanti coba 1 langkah, baru coba 3, coba 4 gitu. Nah, di sini kita lihat ya kan. Coba staircase-nya ini kan 5, coba ya. Oke. Di
sini staircase 5. Kondam. Oh, sini dia kena edge case-nya ya, dia nggak boleh lebih kecil dari 0 kan. Nanti ini harusnya sama kan dengan ini ya, tapi kita harus mengguardingnya dengan n kurang lebih kecil dari 0 kan, karena ini ada kemungkinan dia negatif karena kita nggak jaga di sini, kita jaganya di sini. Coba ya. Nah ini bisa ya, 5 kemungkinan. Step 1 nanti kalian coba hitung ya. Nah ini kalau kayak gini sama dengan n, berarti ini bisa dibikin, ini kan lebih kecil berarti negatif, kalau ini berarti 0 dan 1 itu lebih besar sama dengan ini, bisa soalnya ini udah bisa sih, tinggal ganti kayak gini aja kan, dilihat aja ini. Oke, ini lebih kecil dari 0, return 0 sama case-nya. Ini 1 ini bisa ya. Kalau dia n sama dengan 1 ya, dia 5 ya kan. Nah nanti kalian coba ini gimana caranya buat ini efisien dengan casing ya, dengan memo. Berarti memonya berapa nih, memonya berarti sesuai dengan jumlah yang staircase nya kan, m nya. Ini kalian bisa bikin dynamic dengan size of. Ini kalian coba cari ya gimana caranya. Nah sekarang ini soal yang terakhir nih, sampel yang terakhir ini agak lebih unik tapi patternnya hampir sama dengan yang tadi. Katanya apa nih, given an array of C of distinct positive integer, count how many combination of integer in C add up to exactly 10. Nah berarti ini kalian harus lihat dulu nih knapsack. Sebenarnya ini bukan knapsack sih, ini subset sum. Oke. Ini subset sum, jadi kita coba bikin yang satu ini kosong kok, ini pakai aja. Berarti ini ada C ini integer kan. Nanti kalian pertama-tama harus coba-coba di kertas ya. Jadi ini karena kalian patternnya nanti kalian coba cari dulu. Ini berarti apa, how many combination of integer C, berarti ini kan harus dicoba. Ini ikut nggak? Kalau nggak ikut berarti next. Ini ikut nggak? Kalau nggak ikut berarti next. Kalau ikut berarti dikurangin dari sini. Nah coba dengan cepet lah ya. Jadi nanti kan kita kalau di kompetisi kan nggak mungkin pakai kertas terus, tapi kita harus bisa analisis dalam kepala juga. Tapi untuk pertama-tama mungkin cocoknya latihan dulu dengan yang simple ya. Nah ini di sini ada, kita bikin 5 kan, ada 1 2 3 4 5 ya kan. Ini adalah sesuatu yang kita bikin di atas aja karena supaya kita nggak lewatin itu jadi parameter terus. Nah di sini coba kita bikin subset sum ya kan, integer n depth ya kan, supaya lebih gampang ingatnya depth-nya. Atau ini kan indeks kan, indeksnya berarti i, dan ini adalah sum-nya ya kan. Kenapa seperti ini ya kan, karena kita akan mencoba ini, jadi ini kepake nggak? Oh nggak usah dipakai. Jadi kan nanti kan modelnya itu kan jadi kayak gini, misalnya 0 ya kan. Nah, misalnya ini 1 dipakai, 2 dipakai ya kan, 0 enggak. Ini misalnya ini apa tadi, sum-nya itu kita coba 10 ya. 10 berarti ini bisa dipakai, ini bisa dipakai.
ini bisa dipakai. Ini 5 tambah 2 tambah 3, ya kan, bisa kan, jadi 1 gitu kan. Nah ini kan subset kan, jadi istilahnya 0 kepake, ya kepake, enggak, 2 kepake, 1 ya kepake, ya kan. Jadi intinya kan kita kan selang-seling, berarti kita apa intinya, setiap kali pemanggilan rekursif kita either take itu atau enggak, angkanya yang disediakan di sini dipakai atau enggak. Nah kalau itu base case-nya apa ya, berarti kita coba kalau misalnya kita bisa mulai dari ini ke sana, ya kan. Nah yang gampang itu kalau misalnya aku biasanya cobanya dari sini naik ke atas, berarti base case-nya itu apa, kalau ini udah habis, ya kan, berarti kalau itu udah habis berarti I lebih kecil sama dengan berapa, 5, ya kan. Kita hardcode aja dulu ya, nanti bisa di define di sini atau pakai size of. Dan return apa nih, berarti kita harus cek lagi kan, cek sumnya itu udah keluar nggak, 0 nggak. Kalau misalnya 0 berarti ada kemungkinannya dia bisa gitu. Saya 2, 3, 5 gitu ya, 0 oke, 1 berarti ada satu kemungkinan. Nah kalau misalnya nggak bisa, return 0, ya kan. Kalau misalnya dia enggak, ada kemungkinan take atau enggak kan, subset sum ini dia di take, ya kan. Ini ditambah 1 karena kita tadi harus naik ke sana kan, ke ininya 1, 2, 3, 4, 5, berarti indeksnya naik terus, berarti plus kita either kita take, ini misalnya kita take, ya kan, berarti kita pakai, ya kan, use gitu. Nah berarti sum dikurang apa nih, ARR 5 ARRI, ya kan. Berarti kalau dipakai berarti kita harus kurangin dong sumnya, ya kan, supaya kita masuk ke next step. Nah subset sum kalau misalnya kita enggak, berarti kita tetap naikin, ya kan. Terus apa nih, sum kurang ARR, nggak dikurang, berarti dia tetap, akhirnya dia nggak dikurangin sama sekali, berarti dia langsung seperti ini. Nah, ini cara pemanggilannya biasa, seperti biasa, subset sum sama dengan 0, ya kan, indeksnya kita mulai dari 0 ya, 0, terus sumnya berarti 10, berarti ini kayaknya 3 ya, ada 3 kemungkinan kan, 2, 3, 5, 3, 4, 6, 8, 3, coba ya, ini kita kurang manual, sorry, combo. Nah 3, nah ini sudah, tapi sama seperti yang tadi, ini ada recursion call-nya yang overlapping, ya kan. Ini jelek ya, jelek, aku taruh kayak gini deh, ini sama yang lebih simpel, tapi agak lebih membingungkan, tapi nggak apa-apa, biar two liner. Oke, sip. Jadi ini akan kena lagi, ya kan, tapi ini kan ada yang disimpan kan, sebenarnya kan ini indeksnya, ya kan, kayak map sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini berarti kita harus bikin ARR berapa, misalnya nih kita bikin 100 gitu ya, 100. Nah ini adalah memonya, nanti ini di case, ya kan, misalnya kita ngecek dulu ke case, ini ada nggak. Nah nanti ini mungkin kalian bikin -1 semua dulu di fill, ya, baru atau di memset ya, nanti kalian coba ngisi ini semua, baru nanti dicek apakah ini sama dengan -1, which is itu masih masih belum dihitung, atau dia lebih besar dari 0, which is lebih besar dari 0, which is dia udah dihitung sebelumnya. Jadi intinya kan nge-caching itu kan, kalau misalnya kita nge-cache sesuatu, berarti kita harus ngecek dulu ini udah pernah dihitung nggak. Kalau udah pernah dihitung berarti dibalikin gitu, ya kan. Nah seperti itu. Nah ini aku rasa akan lebih baik kalau kalian mencoba meng-caching sendiri deh, ya. Jadi
gimana caranya nge-caching ini gitu ya kan. Atau gimana, aku rasa sih kalian cobain ya. Jadi setelahnya konsepnya adalah seperti ini yang tadi Rabbit ini sama juga, ini nggak efisien karena kita tadi lihat di sini ya, di sini nah ini nggak efisien karena ada pengulangan di sini ya kan. Coba kita lihat ini dan ini ya kan. Oke, jadi kemungkinan itu tidak begitu efisien sih. Memang pasti nggak, bukan kemungkinan lagi, udah pasti. Nah, jadi setelah itu kita cobain coding bait ya. Jadi di sini ada soal-soal yang mirip, dia recursive backtracking seperti yang aku jelasin tadi. Ini coba lihat recursion 2, ini kan alamatnya ya. Nanti kalian coba yang misalnya kayak group sum. Nah ini simple, sama seperti yang tadi ini, cuma ini agak berbeda cara pemanggilannya aja, split 5. Nanti coba bisa nggak dikembalikan ini, nanti kembalikannya true atau false. Nanti kalian harus coba, ini kan tadi kan ada combo. Nah kita kan tadi hanya ngitung subsetnya doang kan ya kan, berapa banyak yang bisa dibentuk dengan itu. Tapi kalian juga bisa mencari yang mana aja sih gitu. Berarti ini kan harus kalian simpan kan dalam array kan kalau misalnya itu. Nah itu tugas kalian juga ya. Nanti kalau misalnya nanti aku bikin sesuatu yang untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi kalian coba dulu ya. Nah itu aja mungkin untuk saat ini. Kira-kira itu dari gua. Tetap semangat. Nanti kalian coba-coba soal yang di kemarin itu udah ya, TLX kompetitif. Di sini sebenarnya ada sih, tapi nanti aja. Yang ini sebenarnya berhubungan dengan yang aku jelasin tadi, tapi kayaknya nggak usah paksain dulu ke situ. Tapi kalian main-main coba dengan coding bait ya. Baru sama yang memo session itu tadi, yang caching itu harus dikerjain. Terus nanti pertemuan berikutnya aku coba bahas gimana cara menghitungnya, meng-cache-nya gitu. Tapi kalian coba dulu. Nah ini ada tadi combo, jadi 5 belum dihitung. Staircase ini juga, ini harus dibikin memonya, memoization-nya atau cache-nya ya. Oke, thank you. Semangat, tetap semangat, dan go get gold. Ciao.